Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, kali ini sudah bagian 10 dan masih pembahasan tentang soal TWK, dikarenakan soal TWK ini merupakan soal yang terbilang sulit dibandingkan dengan soal tes TKP dan soal TIU ya. Nah, seperti biasa sebelum kita membahas untuk soalnya, terlebih dahulu saya minta bantunya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, Bank Indonesia sebagai bank sentral, kepolisian negara, dan Kejaksaan Agung, walaupun berada dalam ranah eksekutif sebagai aparatur penegak hukum serta TNI sebagai aparatur pertahanan negara, tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi presiden. Hal ini sebagai bukti penerapan konstitusi nasionalisme, yaitu A. Keterkaitan lembaga, B. Independensi lembaga, C. Hubungan lembaga, D. Dominasi lembaga, dan E. Pengaturan lembaga. Oke, di sini seperti biasa kita bahas dulu kata kunci dari soal nomor 1 ini, di mana Bank Indonesia ini adalah sebagai bank sentral yang artinya bank induk dari segala bank yang ada di Indonesia ini ya. Jadi kepolisian dan negara ini meskipun berada dalam ranah eksekutif sebagai aparatur penegak hukum, nah serta TNI yang mana melakukan pertahanan negara. Nah, di sini kepentingan politik ini tidak boleh dipengaruhi oleh pribadi presiden ya dalam hal apapun ya, masuk dalam pengaturan Bank Indonesia. Nah, ini sebagai bukti dari penerapan. Nah, ini yang jadi kata kuncinya adalah bukti penerapan dari konstitusionalisme, yang mana untuk A-nya keterkaitan lembaga. Keterkaitan lembaga ini jelas belum bisa menjawab dari pertanyaan nomor 1 ini. Kemudian yang B, independensi lembaga. Nah, ini yang lebih tepat ya. Namun di sini coba kita cek juga C, D, dan E-nya. Hubungan lembaga. Nah, hubungan lembaga ini juga masih kurang tepat. A dan C ini saling berkaitan sebenarnya. Jadi di sini juga sama-sama belum bisa menjawab pertanyaan dari nomor 1, di mana bukti dari penerapan konstitusionalisme. Selanjutnya yang D, dominasi lembaga. Ini juga sama, harus kita paham juga. Dan yang E, pengaturan lembaga. Nah, ini bukan pengaturan lembaga ya, melainkan ini pengaturan dari pemerintahan ya, bukan dari pengaturan lembaga, di mana lembaga ini adalah di bawah koordinasi pemerintah. Jadi pengaturan yang benarnya adalah pengaturan pemerintah, namun tidak terkait dengan pribadi presiden ya. Oke, di sini jawaban yang benar adalah yang B, yakni penerapan konstitusional independensi lembaga. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Untuk menangkal ancaman, hambatan, dan gangguan atau singkatannya ATHG, merupakan bagian dari bela negara untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu buktinya adalah keamanan suatu bangsa dimulai dari jaminan bagi warga negara yang berhak untuk mendapatkan A. Hak membela negara, B. Hak menjadi tentara, C. Jaminan untuk bebas, D. Jaminan rasa aman, dan E. Jaminan kesejahteraan. Oke, di sini kata kunci dari nomor 2 ini adalah tentang untuk menyangkal ancaman dan hambatan atau gangguan ATHG ya. Nah, ini singkatannya. Jadi di sini salah satu keamanan bangsa ini dimulai dari jaminan warga negara ya. Ini jelas yang mana yang berhak untuk mendapatkan. Nah, ini mendapatkan apa? Untuk yang A, hak membela negara. Ini bukan dari jaminan ya, merupakan kebalikan dari hal tersebut. Selanjutnya yang B, hak menjadi tentara. Ini juga sama, karena tugas dari jaminan bagi warga negara tidak tentu harus menjadi tentara. Kemudian yang C, jaminan untuk bebas. Ini jelas. Namun coba kita cek C, D, dan E-nya. Yang D, jaminan rasa aman. Ini sama dengan C ya. Dan ini nanti kita pastikan mana yang lebih tepat. Selanjutnya yang E, jaminan kesejahteraan. Ini juga sama. Namun di sini kesejahteraan rasa aman bebas ini sebenarnya satu tujuan, dan di sini tentu yang lebih tepatnya adalah yang D ya, yakni jaminan rasa aman adalah bagian
untuk menangkal dari ancaman, hambatan, dan gangguan. Nah, ini harus rasa aman dari hal tersebut ya. Oleh karena itu, jadi kita pilih yang D ini. Namun, bagi teman-teman mungkin yang memiliki pendapat yang berbeda, boleh ya ditulis di kolom komentar mengenai jawaban yang tepat untuk nomor 2 ini. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Perwujudan dari sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya berdoa setiap akan melakukan kegiatan, memohon kesembuhan bagi warga yang sakit, mengucapkan syukur atas karunia Tuhan, memberikan kebebasan beribadah bagi umat beragama, dan membuat acara keagamaan bersama warga. Di antaranya kegiatan tersebut yang termasuk dalam lingkup kehidupan yang dijamin oleh negara adalah A. Berdoa setiap akan melakukan kegiatan, B. Memohon kesembuhan bagi warga yang sakit, C. Mengucapkan syukur atas karunia Tuhan, D. Memberi kebebasan beribadah bagi umat beragama, dan E. Membuat acara keagamaan bersama warga. Nah, di sini langsung saja ya, ini meskipun pertanyaannya panjang, namun kata kunci dari soal ini cuman bagian dari ini ya, di antara kegiatan tersebut. Kegiatan apa? Kegiatan tentang sila pertama Pancasila, di mana caranya ini berdoa setiap melakukan kegiatan, memohon kesembuhan dan lain sebagainya. Ini kegiatan dari sila pertama Pancasila ya, yakni tentang keagamaan. Dan pertanyaan dari nomor 3 ini adalah di mana yang termasuk dalam lingkup kehidupan yang dijamin oleh warga negara. Nah, untuk yang A-nya, berdoa setiap akan melakukan kegiatan. Ini sudah jelas ya, bagian dari kegiatan keagamaan. Namun di sini harus kita palang, kenapa? Karena belum bisa menjadi bagian dari jawaban nomor 3 ini yang termasuk dalam lingkup kehidupan yang dijamin oleh negara. Selanjutnya memohon kesembuhan warga, ini juga sama. Yang C, mengucapkan syukur atas karunia Tuhan. Nah, ini masih sama juga. Dan yang D, memberi kebebasan beribadah bagi umat beragama. Ini yang cocok ya, namun coba kita cek yang E-nya. Membuat acara keagamaan bersama warga. Nah, antara E dan D tentu yang lebih tepatnya adalah yang D ya, yakni yang termasuk dalam lingkup kehidupan yang dijamin oleh warga negara, tentu memberikan kebebasan beribadah bagi umat beragama ya. Dan jawabannya adalah yang D. Oke, sekian dari pertanyaan nomor 3 ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS. Semoga lulus, amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.